Halo, kenalkan nama saya Wisnu Ramadan dengan NIM 0072410116. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Al-Bukhari dengan NIM 0072410818. Perkenalkan, nama saya Aulianisa Fakinzi dengan NIM 0072410117. Perkenalkan, nama saya Arvina Nurbudiati dengan NIM 0072410119. Perkenalkan, nama saya Alif Davia Rabiansyah dengan NIM 0007241029. Latar belakang, konsep, dan produk TM2. Definisi penyusunan produk. Tahap awal mengembangkan untuk menghasilkan ide yang untuk kebutuhan pasar dan memiliki nilai jual yang fokus pada identifikasi ide, pengembangan konsep, dan penentuan keunggulan. Untuk yang kedua, ide produk, yaitu Gokuma Ubi Roll, merupakan penilaian modern makanan ringan yang mengangkat produk tradisional, inovasi ubi ungu yang dibungkus kulit lumpia mirip pisang coklat namun sedikit berbeda di bagian isian. Untuk yang ketiga yaitu konsep keunggulan, yaitu mengangkat tema ubi ungu sebagai bahan lokal karena warna alaminya yang lebih menarik daripada pisang coklat, dan juga sebagai pangan yang lebih sehat, dan produk kategori sebagai produk baru karena kombinasi bahan dan konsep yang umum di pasaran. Untuk yang terakhir yaitu varian awal, ubi ungu dicampur dengan susu atau gula, dibungkus dengan kulit lumpia dan diisi keju mozzarella, ataupun mau yang tidak ada isiannya yaitu itu varian original dan varian yang bukan original. Yaitu yang slide kedua, analisis kebutuhan konsumen. Pentingnya analisis menentukan apakah produk kita dapat diterima oleh pasar, atau memahami konsep membantu menyelesaikan produk, harga, dan pemasaran. Untuk yang kedua yaitu target pasar, utamanya profesi muda dan kaum-kaum yang generasi Gen Z, yaitu dari 20 tahun atau sampai 45 tahun yang dinamis, berdaya beli dan terbuka terhadap produk unik, baru sekunder, keluarga muda, dan pecinta budaya. Yang terakhir, prioritas konsumen berdasarkan survei yang telah kami pilih, yaitu menggunakan survei kuesioner. Yang pertama, cita rasa, faktor paling utama dalam keputusan membeli dan membeli ulang karena rasanya enak dan sesuai selera. Yang kedua yaitu harga yang terjangkau dan sesuai dengan kualitas. Untuk yang terakhir yaitu nilai tambah, kandungan gizi, dan manfaat kesehatan sebagai faktor pendukung. Fitur dan spesifikasi target, fungsi kerja produk, kemampuan produk yang menjalankan fungsi sesuai dengan kebutuhan atau ekspektasi penggunaan. Lalu spesifikasi produk, spesifikasi detail kemampuan produk diterjemahkan R dan D dari kebutuhan konsumen, terdiri dari metrik, variabel terukur, contoh, berat, dan nilai metrik. Lalu ada kategori fitur. Kategori fitur dari Gokuma Ubi Roll ini fungsional, isian ubi ungu yang lembut, adonan yang crunchy, estetika, warna ungu yang alami menarik kenyamanan, kemudahan dikonsumsi, praktis, dan mudah disajikan untuk di berbagai acara. Tantangan utama menerjemahkan kebutuhan pelanggan yang subjektif, yaitu enak atau murah, menjadi target yang objektif, terukur, dan kepuasan rasa 8-10. Harga maksimal dari penjualan kisaran 10.000. Teknis final, kebutuhan dan spesifikasi. Kebutuhan konsumen subjektif, kualitatif, sulit diukur, dan nilai yang dirasa kurang maksimal. Spesifikasi produk objektif, kuantitatif, terukur, dan dapat dikendalikan. Nilai ditawar oleh produsen. Berdasarkan spesifikasi teknis, besaran yang terukur dapat dirancang dan dikendalikan mutunya. Aspek spesifikasi teknis meliputi fungsi, kinerja atau reliabilitas, aturan, pembuatan.
Lalu spesifikasi final, spesifikasi teknis revisi dari target awal yang mencerminkan kendala saat pemodelan teknis dan mempertimbangkan antara kinerja atau biaya. Ini adalah tolak ukur pengendalian mutu produk yang diambil. Manajemen kualitas. Kemampuan produk dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Kualitas bersifat menyeluruh, mencakup proses dari perencanaan hingga konsumsi. Penerapan pada Gokuma Ubi Roll, kualitas tercermin dari rasa ubi ungu yang khas dan alami, tekstur yang lembut, tingkat kematangan yang merata, dan tampilan yang higienis. Konsistensi kualitas sangat penting untuk pengalaman pelanggan yang sama setiap kali membeli produk ini. Pentingnya peningkatan kualitas, meningkatkan kepuasan pelanggan dan citra perusahaan, menurunkan biaya produksi dengan cara mengurangi cacat atau pemborosan bahan baku. Dilakukan melalui pemilihan bahan baku ubi yang segar, pengawasan proses, dan standarisasi resep. Fokus biaya kualitas. Manajemen kualitas yang efektif berfokus pada peningkatan biaya pencegahan seperti pelatihan dan pengecekan bahan baku untuk menekan biaya kegagalan seperti komplain dan produk rusak. Dimensi kualitas produk. Yang pertama, ada unjuk kerja atau performance, meliputi intensitas rasa ubi ungu, kelembutan isian, dan keseimbangan rasa seperti manis atau gurih. Lalu yang kedua, fitur, nilai tambah seperti topping premium yang mempercantik tampilan atau varian isi coklat atau keju yang unik. Lalu yang ketiga, ada keterandalan atau reliability. Konsistensi produk, seperti konsumen tidak menerima produk yang tiba-tiba kosong, bantet, atau isiannya bocor. Lalu yang keempat, ada daya tahan atau durability. Umur simpan atau shelf life, produk yang lebih lama tanpa penurunan rasa atau tekstur yang signifikan. Lalu yang kelima, ada keindahan atau estetik. Daya tarik indrawi seperti warna ungu, alami yang cerah, bentuk gulungan yang seragam, dan aroma yang mengundang selera. Lalu yang terakhir, yang keenam, kualitas yang dirasakan atau perceived quality. Reputasi yang dibangun dari word of mouth positif, ulasan pelanggan, atau branding yang kuat. Di sini saya akan menjelaskan faktor produksi dari Gokuma Ubi Roll. Yang pertama, sumber daya alam. Gokuma Ubi Roll memakai bahan baku yang berasal dari alam. Penerapannya seperti ubi ungu, tepung, gula, susu, dan air bersih. Kualitas ubi ungu yang baik akan meningkatkan rasa, warna, dan nilai gizi. Yang kedua, tenaga kerja atau labor, manusia yang terlibat langsung dalam proses produksi. Penerapannya seperti tenaga produksi yang mengolah adonan atau isian, kemudian pengemasan dan pemasaran. Tenaga kerja yang terampil menghasilkan produk yang rapi dan higienis. Yang ketiga, modal atau kapital, alat dan dana pendukung produksi. Penerapannya seperti modal tetap untuk oven atau mixer, kemudian modal kerja untuk pembelian bahan baku dan biaya operasional. Yang keempat, kewirausahaan, kemampuan mengelola dan mengkombinasikan faktor produksi secara efektif. Penerapannya seperti menentukan resep atau standar, mengembangkan varian rasa baru, dan strategi harga atau pemasaran. Kesimpulannya, keberhasilan Gokuma Ubi Roll dipengaruhi oleh pemanfaatan bahan baku berkualitas, tenaga kerja kompeten, modal yang memadai, dan kewirausahaan yang inovatif. Manajemen sumber daya manusia atau bisa disingkat MSDM. Peran MSDM sendiri adalah proses pemanfaatan individu secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam Gokuma Ubi Roll, MSDM penting untuk memastikan produksi, pengemasan, dan pemasaran berjalan optimal. Kemudian ada karyawan sebagai aset. Produk ubi ungu fungsional membutuhkan tenaga kerja yang terampil, memahami kualitas, kebersihan, dan inovasi. Pengelolaan SDM yang baik menjaga kualitas produk, yakni tekstur, isian, dan keamanan pangan tetap konsisten. Kemudian ada fungsi MSDM dalam operasional. Yang pertama adalah penyediaan staf atau staffing untuk perekrutan tenaga produksi, pengemasan, dan pemasaran yang sesuai. Yang kedua ada pengembangan SDM untuk pelatihan teknik pengolahan makanan, standar kebersihan, dan pelayanan. Yang ketiga ada kompensasi untuk pemberian upah dan insentif yang adil. Kemudian yang terakhir ada keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk lingkungan kerja bersih dan aman yang berpengaruh pada kualitas produk. Perencanaan sumber daya manusia. Definisi dari perencanaan sumber daya manusia adalah proses pengambilan keputusan mengenai kebutuhan tenaga kerja di masa depan agar selaras dengan rencana organisasi.
urgensi pada Gogumo Birol. Kualitas produk sangat bergantung pada sumber daya manusia yang mengelolanya. Produk dengan standar keamanan pangan dan tekstur renyah membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan disiplin. Manfaatnya untuk usaha. Yang pertama yaitu menentukan jumlah tenaga kerja produksi, pengemasan, dan pemasaran yang sesuai kapasitas usaha. Kedua, menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan yang mengganggu efisiensi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia sendiri yaitu yang pertama menjamin tersedianya tenaga kerja yang kompeten saat ini dan di masa mendatang. Yang kedua menjadi pedoman rekrutmen dan pelatihan. Yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas Gogumo Birol tetap konsisten. Strategi pengemasan yang pertama adalah fungsi dasar pengemasan seperti pelindungan fisik, melindungi dari guncangan mekanis, getaran, dan suhu. Lalu keamanan produk, fitur anti rusak dan temper evident. Dan yang terakhir nilai komersial, alat pemasar yang efektif untuk mendorong keputusan pembelian. Yang kedua adalah tingkatan kemasan primer atau kontak langsung. Dianjurkan menggunakan laminasi film, plastik, dan foil atau berbasis aluminium. Fungsinya memberikan penghalang total terhadap kelembapan dan oksigen untuk memperpanjang umur simpan shelf life produk. Lalu untuk sekunder atau kontak kolektif adalah karton duplex board. Fungsinya sebagai pelindungan fisik saat pengelompokan serta media display dan branding yang menarik. Yang ketiga adalah implikasi pada Gogumo Birol, prioritas pada material pengemasan untuk menjaga kesegaran, tekstur atau kerenyahan, dan keamanan pangan. Dan yang terakhir adalah desain kemasan, harus menerapkan desain sederhana tapi unik dengan dominasi warna ungu sebagai identitas ubi ungu dan aksen kontras seperti warna emas atau kuning cerah untuk citra premium dan menarik perhatian. Kesimpulan integratif. Yang pertama, konsep produk valid. Produk baru yang menggabungkan bahan lokal, ubi ungu dengan konsep penyajian modern, keberhasilan dipicu oleh citra rasa unik dan nilai tambah kesehatan. Lalu yang kedua, kualitas kunci keberhasilan. Kualitas produk seperti rasa, tekstur, keindahan, keandalan harus dijaga konsisten melalui manajemen kualitas dan standar operasional yang ketat. Ketiga, SDM sebagai aset. MSDM dan perencanaan SDM krusial untuk menjamin tersedianya staf yang kompeten, terutama dalam memahami standar keberhasilan dan keamanan pangan yang merupakan aset kunci untuk menjaga kualitas. Dan yang keempat, kemasan strategis. Pengemasan bukan hanya pelindung, tetapi alat pemasaran. Pemilihan kemasan primer atau laminasi foil penting untuk menjaga teksturnya dan memperpanjang shelf life. Yang terakhir, penutup. Gogumo Birol adalah konsep yang layak dikembangkan karena didukung oleh analisis pasar yang solid, spesifikasi teknis terukur, dan kerangka kerja yang fokus pada kualitas, keamanan, dan daya saing. Terima kasih.